Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, khotofillah, kita bertemu lagi di hari Rabu dan kita bersyukur walaupun belum begitu banyak turun hujan ya, namun perlahan ya hujan turun ya. Semoga tentunya nambah keberkahan, doa-doa kita diijabah. Kita lanjut seputar doa-doa. Bagaimana masih di doa tawakal yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasa lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim alam anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Itu doanya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada ilah selain Engkau. Hanya kepadamu aku bertawakal dan Engkau penguasa arsy, Rabb penguasa arsy yang agung. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tiada daya dan tiada kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan semua hewan melata yang telah berada di dalam pengendalianmu. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa membimbingku berada di jalan yang lurus. Nah, jaminan dari doa ini ya, siapa saja yang membacanya, maka apa saja yang ia tidak kehendaki, tidak satupun yang akan menimpa pada dirinya, keluarga dan hartanya. Jadi kalau Allah sudah tidak menghendakinya, hal itu akan terjadi ya, entah itu adalah sebuah kejelekan atau bahkan sebuah hal yang disenangi, kebaikan, maka itu tidak akan terjadi ya, baik pada kita maupun keluarga maupun harta kita ya. Karenanya sebuah langkah untuk senantiasa menghindari kemudaratan adalah senantiasa melangkahkan kaki kita untuk berdoa. Berdoa terutama doa ini.
karena kemudaratan ya terkadang tidak terduga ya, terkadang ya yang namanya mudarat ya walaupun sudah waspada ya, makan ini makan itu, pola makannya dijaga, olahraganya teratur, ternyata penyakit datang juga ya. Nah, itu. Karena itu perisai seseorang menghindari kemudaratan itu bukanlah hanya pola makan, hanya langkah dengan olahraga ya, kemudian pola dengan gym atau apa gitu ya, upgrade diri, upgrade tenaga, upgrade fisik, upgrade apa lagi, upgrade pikiran ya. Ya harus upgrade pikiran ya, karena itu kadang dari pikiran lupa mikir, para lugu akhirnya menambah penyakit itu ya. Tapi perisai seseorang itu adalah doa ya. Doa menjadi perisai seseorang dalam menghindari kemudaratan. Di penjelasan sebelumnya ya masih tentang doa ini, bisa jadi orang itu dihindari kemudaratan ketika Allah ya, misalnya dia telat ya telat ya terkadang telat pekerjaan, telat untuk ya bertemu dengan yang kita sayangi, itu kadang jadi penyesalan ya. Tapi saat itu pula Allah hindari dia dari kemudaratan ya. Kendaraan yang akan dia naiki, entah itu pesawat, apa itu kereta, ternyata kecelakaan gitu ya. Nah itu secara hal itu Allah menghindari ya dia dari kemudaratan ya. Bisa jadi karena rasa tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini merupakan doa yang senantiasa harus kita konsistenkan ya gitu. Nah itu. Dalam kitab Abwaabul Faraj disebutkan suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sini bahwa seseorang pernah mendatangi Abu Darda seraya mengadu, "Wahai Abu Darda, aku melihat rumahmu terbakar." Abu Darda menjawab, "Bukan rumahku, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca zikir ini sebagaimana di atas yang tadi, di pagi hari ia akan terhindar dari bencana yang akan mengenai dirinya, keluarga dan hartanya ya. Aku selalu membacanya setiap pagi." Abu Darda lantas mengajak para sahabatnya untuk pergi ke rumahnya, menyaksikan rumahnya yang terbakar. Ternyata yang terbakar adalah rumah-rumah di sekitar rumahnya. Rumahnya sendiri tidak terbakar ya. Kalau dibaca sore maka terhindar dari bencana yang akan atau mudarat yang bisa jadi di malam harinya. Sekarang kita pahami dari perkalimat Allahumma anta rabbi ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku.
Jadi di sini disebut nama Allah ya. Ketika seorang bertawakal, sebut nama Allah. Sebut dengan memakai kata Allahumma, itu menandakan sebutan yang mulia. Rabbana itu juga mulia ya. Tuhanku ya, atau Rabbi ya. Rabbi, wahai Rabbku ya, wahai Tuhanku, itu juga mulia. Tapi kalau disebut namanya ya, gitu, maka ini punya keutamaan kemuliaan sendiri ya, karena disebut namanya ya. Apalagi dengan kata wahai gitu. Seakan-akan panggilan ini adalah panggilan yang dekat. Ada panggilan yang bagus kalau ke ayah kita, ya abati, wahai ayahku, itu menandakan panggilan ini dekat. Tentunya Allah Maha Gaib, tetapi kita panggil Allahumma, itu kita dekat dengan Allah. Demikian. Kemudian juga disebutkan antarobi. Kau adalah Tuhanku, kau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Ya. Disebutkan keistimewaan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tiada selainnya. Bahwa kita mengabdi hanya kepadanya. Karena tawakal itu butuh pengabdian. Tawakal bukan hanya usaha, ya. Ijazah kita bukan jaminan rezeki, ya. Upaya kita bukan pembuka rezeki, usaha juga bukan pembuka rezeki. Ya. Karena hakikatnya ketika seseorang memahami masalah rezeki, ya, Allah telah sediakan, ya. Dan itu sejak kita berumur 4 bulan dalam rahim, ya, sudah Allah jamin rezeki kita, sudah Allah catat rezeki kita. Berapa ayat tentang takut kepada rezeki? Saya ingin coba surah Al-Baqarah, ya, yaitu tentang setan yang menggoda, ya, seorang supaya tidak bersedekah, ya, gitu. Takut rezekinya berkurang, ya. Surah Al-Baqarah nanti buka lagi aja ya. Siapa lagi itu ayat apa? Sebelum apa itu? Ayat Tumayyu'tal hikmata qad utiya khairan katsira, itu apa? Ya, ada ayat ya. Ya. Nah, ini supaya ini kita ingat-ingat dulu ya. Santai aja waktu ya. Nah, ini satu ayat tentang takut akan rezeki. Itu dari siapa? Dari syaitan. Mana ya? Oh ya, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, ya. Atau apa itu? Surah Al-Baqarah itu. Bentar, ini saya cek. Oh iya, betul.
ayat 268. Ya, 268. As-syaitanu ya'dukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu untuk berbuat keji atau kikir, ya. Tuh. Itu berapa ayat? Satu ayat aja. Tetapi jaminan untuk rezeki seorang hamba itu ada 90 ayat. Ya. Jaminan rezeki untuk seorang hamba itu ada 90 ayat. Kenapa kita takutnya cuma satu ke yang satu, tapi yang 90 nggak yakin? Jadi permasalahan kita. Bahkan banyak keterangan tuh ya. Ya, bukan hanya di Al-Quran, di hadis. Ya. Jadi 90 ayat kita itu sudah dijamin rezeki. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan rezeki yang 8 juga itu termasuk juga itu ya. Tapi ada 90 ayat ya. Saya baca dari keterangan ulama siapa lagi, Pak Saimin siapa itu ya. Jadi ada 90 ayat. Tapi kenapa kita takut kepada yang satu? Bukan yakin kepada yang 90. Nah itulah. Ya. Nah, sekali lagi rezeki itu ya, bukan dari usaha kita, bukan dari partner kita, bukan dari sejawat kita, bukan dari pekerjaan kita, bukan dari bos kita, bukan dari karyawan kita, bukan dari medsos kita, ya. Tapi Allah sudah menjaminnya, ya. Sudah Allah menjanjikannya, itu tentang rezeki. Kenapa orang itu ketakutan tentang rezeki? Padahal sudah dijamin. Yang dijamin itu kan rezeki. Yang tidak dijamin apa? Amal kita. Amal kita tidak dijamin. Allah tidak menjamin bahwa kita itu kelak akan menjadi orang yang soleh, orang yang alim, orang yang hafidh, hafidhah misalnya. Enggak. Ya. Kita menjadi hamba Allah, abid. Tapi apakah kita soleh? Kita husnul khotimah? Ya, tidak dijamin oleh Allah ya, tidak dijamin. Tapi kenapa kita lebih cenderung kepada apa yang dijamin daripada yang tidak dijamin? Kita lebih cenderung pada rezeki yang, kita khawatirkan hanya satu ayat saja. Insyaallah. Satu ayat saja. Tapi kepada ibadah yang kita tidak dijamin atasnya, ya, kita lupa bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Karena itu kita ketuk pintu siapa? Bukan pintu bos kita, bukan pintu karyawan kita, bukan pintu partner kita, bukan pintu apalagi yang haram-haram, ya. Bukan pintu TF, bukan, ya. TF saya bukan, ya. Bukan pintu pinjol, sanes. Bukan. Pintu langit. Ya, pintu langit. Kalau firman, "Wafis sama irisukum wa tu'adun." Ya. Dan ya, di langit ya, terdapat rezeki kalian. Dan apa yang Allah janjikan, apa yang dijanjikan kepada kalian, ya, apa yang telah dijamin kepada kalian. Jadi kita harus ketuk pintu langit, ketuk. Ya Allah,
tenggorokan saya. Ketuk pintu langit ya untuk menggapai rezekinya, karunia-Nya. Ya. Kalau kita yakin ya rezeki itu jaminan Allah, kenapa kita susah-susah mencari TF ya? Meminta-minta pada orang, insya Allah, bahkan memaksa orang itu supaya membeli ke kita ya. Kan baik bab ya, diulang-ulang saya banyak. Nah, banyak ini penuntut ilmu ngaji tapi tuh yakin akan rezeki Allah, padahal ngaji gitu, guru ngaji ya, guru ngaji ya terus jamin atulah punya aku atau pendakwah di komode itu ya, kenapa dijamin rezekinya gitunya itu. Jadi bab masalah rezeki ya. Ya lah, ini penjelasan doa ini kayaknya panjang nih, karena memang doanya panjang gitu ya. Doanya panjang. Jadi harus pintu langit kita ketuk. Ya. Melalui apa? Dengan doa ya, gitu. Ibadah, perbaiki ya. Ya ibadah masuk juga dengan kepekaan sosial melalui sedekah, infak ya. Zakat kalau sudah ada apa kadarnya gitu ya itu. Ya haul dan nisab ya. Ada tenggorokan nih, doakan saya aja ya. Sudah ada kadarnya zakat ya. Kalau udah zakat pertanian, zakat apapun lah, zakat perdagangan ya gitu. Kalau sudah ada kadarnya, sudah ukurannya udah wajib ya. Gitu. Ya, nisabnya kemudian awalnya gitu ya. Nah, itu saja ya. Banyak ya. Juga masalah ibadah mah banyak ya. Kemudian juga Karisma 53 ternyata ya. Nah, ya. Allah itu disebut alai apa Rabbul Arsyil Azim ya. Alaika tawakkaltu wa anta Rabbul Arsyil Azim. Aku ya bertawakal kepada Engkau ya. Dan Kau Rabb Arsy yang agung. Ya Allah punya arsy ya. Arsy-nya itu dipangku oleh malaikat ya. Dan Allah menjamin arsy itu ya. Dan setiap hamba mengetuk pintu langit itu arsy ya. Benar-benar akan, kalau saja ada ya, coba lagi itu orang yang meninggal di kalangan sahabat radhiyallahu anhu ya, dengan meninggalnya dia itu arsy itu terguncang. Nah, baik dengan doa-doa kita juga ini bisa jadi luar biasa insyaallah ya gitu. Ya, itu kuncinya ya. Mungkin sampai itu dulu lah, nanti kita akan bahas lanjutannya. Ini juga ada yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.